Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Pujian kita tadi berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Saat ini bumi belum penuh kemuliaan Tuhan. Masih ada kemuliaan manusia, ada kemuliaan agamawi yang semu dan sementara, yang merusak keberadaan bumi ini. Sehingga saudara, kita kadang-kadang terkena imbasnya. Kita sudah mendengarkan minggu lepas minggu kebenaran firman Tuhan di tempat ini Bapak Ibu, yang membangun kita di dalam Kristus, ya, yang membangun kita di dalam kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga ini bukanlah tentang kita, bukan tentang perbuatan kita, bukan tentang usaha kita, bukan tentang kinerja kita, bukan tentang prestasi, kehebatan manusia yang diagungkan, yang dikultuskan, yang tersohor. Tetapi sungguh segala sesuatunya kembali kepada Dia, kepala dari gereja, kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Baik, hari ini tema kita adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau dikatakan datanglah kerajaanmu berarti dia sedang OTW ya. Belum tiba, datanglah, jadilah. Jadi ini bisa datang, bisa tidak, bisa jadi, bisa tidak. Jadi tergantung respon orang saudara. Nah, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan ini kepada kita? Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita mulai dari Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Berdoalah demikian. Banyak metode doa saudara. Saya pernah mengikuti sekolah doa, School of Prayer. Gak pernah lulus saudara ya, ada level-levelnya. Berdoa, doa peperangan, doa pelepasan dan macam-macam jenis doanya. Tapi sebenarnya sangat simpel. Apa kata Tuhan? Karena itu berdoalah demikian. Inilah doa, bukan yang diajarkan oleh pendeta, bukan yang diajarkan oleh manusia, oleh agama, tapi apa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga artinya, Bapa kita itu hanya satu. Tuhan, tidak ada Bapa kita yang lain saudara. Bapa kita itu di sorga, bukan di dunia ini, bukan di gereja, bukan dari dunia. Yang sering dikatakan Bapa rohani. Iya ya. Bapak rohaniku si Anu saudara ya. Pemimpin agama yang menjadi bapak rohaninya. Ini mau diluruskan. Sehingga tidak heran kalau jemaat-jemaat masih banyak berdoa melalui bapak-bapak rohani tadi. Lewat pemimpin-pemimpin agama tadi. Membukakan seling doa saudara. Karena rasanya doa itu lebih afdol kalau rohaniawan yang membawakan doa itu ya. Kalau jemaat seolah-olah masih ada jarak. Tapi kalau seorang pemimpin, seorang bapak-bapak gereja, wah baru. Makanya diluruskan saudara. Bapak kami yang di sorga. Jadi bapak kita hanya satu, tidak yang lain-lain saudara ya. Dikuduskanlah namamu, hanya Tuhan yang kudus, tidak ada yang lain. Kadang kita bilang kan kalau Sian itu orang suci gitu ya. Karena sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Tidak mau menikah, dia mau bertapa dan lain sebagainya. Sehingga seolah-olah dia adalah orang suci. Tidak ada orang suci. Hanya Tuhan yang kudus. Saudara hanya menerima kekudusan Tuhan. Tanpa menerima kekudusan Tuhan tidak seorang pun yang kudus di dunia ini. Orang agamawi itu saudara mengkultuskan nama manusia ya. Mengkultuskan, mengidolakan pemimpin-pemimpin agama. Jadi di sini Tuhan sudah langsung luruskan doa saudara itu langsung kepada Kristus. Tidak ada pihak A, pihak B dan segala macam. Kemudian saudara, Matius 6 ayat 9 lebih komplit lagi. Karena itu berdoalah. Demikian Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi setelah pengertian kita lurus tentang doa, karena kan banyak orang berdoa ya, doanya kemana? Ke tempat-tempat ya tertentu lah ya, yang menurut mereka itu tempat suci gitu ya. Tempat-tempat, ada yang tempat keramat juga gitu. Ada yang kepada nenek moyang mereka dan lain sebagainya.
Semua orang yang tidak beragama pun ada juga yang berdoa, saudara ya. Makanya ada aliran kepercayaan. Jadi manusia itu ada kepercayaannya, cuma percayanya kemana? Ke batu atau yang lain-lain, saudara ya. Ke Tuhan atau ke hantu. Ya, jadi saudara, setelah kita mengerti bahwa Tuhan ada di sorga, dan Tuhan itu satu-satunya Bapa kita. Jadi saudara tidak lagi digiring, didrive oleh orang-orang tertentu yang menyebut dirinya menjadi Bapa rohani saudara, pemimpin rohani saudara. Maka Tuhan katakan nih, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada saat itu belum terrealisasi, saudara. Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan, kalau memang sudah datang nggak perlu Tuhan Yesus mengatakan. Makanya datanglah kerajaanmu, inilah harapan yang diajarkan Yesus supaya saudara dan saya, supaya manusia ini hidup di dalam kerajaan Tuhan. Jadi kerajaannya, kehendaknya itu ada di bumi. Banyak orang berpikir kerajaan sorga itu ada di sorga. Kehendak Tuhan itu nanti di sorga. Sekarang ini kita menjalankan kehendak kita lah gitu ya. Membangun kerajaan manusia. Jadi inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya tidak bahas tentang berikanlah kami pengertian pada hari ini yang secukupnya. Karena Tuhan berikan saudara kelimpahan. Dan kita kalau sudah dalam kerajaan sorga tidak ada lagi dibawa kepada pencobaan. Tidak ada lagi yang jahat dan yang lain-lain. Nah berikutnya kita lihat di dalam karena engkaulah. Slide berikutnya. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, ini masih ada hubungannya kan? Bapa kami di sorga, siapa dia? Tuhan. Dikuduskanlah namamu, siapa? Tuhan. Karena engkaulah dia, siapa? Dialah Tuhan. Satu-satunya yang punya kerajaan. Punya kerajaan, seorang raja itu punya kuasa. Tandanya seorang raja dia punya kuasa, saudara. Dan ada kemuliaan, makanya dia punya mahkota. Ya, ada kemuliaan. Dan dikatakan sampai selama-lamanya. Karena sudah terjadi pergeseran. Terjadi pergeseran bahwa di dunia sudah ada kerajaan demi kerajaan. Dan kuasa demi kuasa. Kemuliaan-kemuliaan yang semu. Yang dikagumi oleh manusia. Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Itu jelas. Satu-satunya yang punya kerajaan hanya Tuhan. Kita belajar di sekolah sejarah banyak sekali raja-raja. Raja kerajaan Majapahit, kerajaan Gajah Mada, Mula Warman, segala macam saudara ya. Ya kalau di Batak kerajaan di Singamangaraja lah gitu ya. Saudara, dan bukan cuma itu. Kerajaan Raja Tobing, Raja Simanjuntak. Semua raja-raja saudara ya. Dari situ awalnya manusia menjadi raja saudara. Manusia menjadi raja ya. Dikatakan di sini Tuhan yang punya kerajaan, Tuhan yang punya kuasa. Dan Tuhan juga yang punya kemuliaan. Sampai selama-lamanya, jangan dirubah. Selama-lamanya, jadi tidak ada masa-masanya saudara ya. Tidak ada masanya dari awal, pertengahan sampai akhir. Jadi manusia itu tidak punya kerajaan. Ayolah sadar saudara, manusia itu tidak punya kerajaan, walaupun negara-negara tertentu masih ada negara-negara kerajaan ya. Nah kita lihat nanti awal itu penyebabnya dari mana. Manusia tidak punya kuasa dan kemuliaan dari dirinya sendiri. Gak ada saudara, manusia itu cuma debu tanah. Gak ada kerajaan, tidak ada kuasa, tidak ada kemuliaan yang berasal dari diri sendiri. Kemudian dikatakan dalam 1 Tawari 29 ayat 11. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran. Ya, semua komplit ya. Keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Jadi owner tunggal ya, saudara ya. Segala-galanya yang ada di langit. Langit itu sorga. Kadang-kadang kalau di bahasa Inggrisnya sky bukan langit, heaven ya kalau ya. Jadi saudara, segala yang ada di sorga dan ada di bumi adalah punya Tuhan. Iya Tuhan punya mula kerajaan. Ayo, engkau lah yang tertinggi. Siapa yang kita tinggikan? Siapa yang ditinggikan di gereja? Siapa yang ditinggikan di agama saudara? Melebihi segala-galanya sebagai kepala. Siapa? Kepala sinode kah? Atau kepala STT ya Pak John? Siapa saudara? Dialah satu-satunya sebagai kepala. Tuhan punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, engkau yang tertinggi. Itu yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Jadi Tuhan yang punya kerajaan tadi, yang punya segala-galanya. Segala-galanya ada di dalam Tuhan. Yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sekiranya pun manusia hidup di planet lain, tetap juga Tuhan yang punya saudara ya. Tuhan yang tertinggi melebihi segala-galanya.
Tidak ada yang kita tinggikan yang lain. Dialah kepala di atas segalanya. Jadi bukan manusia. Bukan manusia. Bukan pemimpin agama, saudara ya. Bukan manusia dan bukan pemimpin agama. Kemudian kenapa ini? Kerajaan itu mulai bergeser kepada manusia. Kita lihat di dalam Yesaya 14 ayat 13. Yesaya 14 ayat 13. No. Betulkah? Kejadian 1:28. Ya. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, tadi kan manusia tidak punya kuasa, tidak punya kerajaan, tidak punya kemuliaan. Tetapi Tuhan yang punya kerajaan, punya kuasa, punya kemuliaan itu dengan segala kasih-Nya yang sempurna, Dia memberikan kuasa itu kepada manusia, Adam dan Hawa. Dia memberikan loh. Maka dikatakan berkuasalah. Berkuasa atas kuasa siapa? Atas kuasa Tuhan. Bukan kuasa dari dia. Jadi namun manusia gagal, saudara ya. Jadi manusia keluar dari kerajaan Tuhan dan keluar dari kehendak Tuhan. Jadi Adam dan Hawa itu keluar dari kerajaan Tuhan dan keluar dari kehendak Tuhan. Selanjutnya apa? Ia membangun kerajaan sendiri. Siapa yang menjadi rajanya? Ya dirinya. Makanya muncullah nanti raja-raja di bangsa Israel, saudara ya. Dan mengikuti kehendak sendiri. Itulah manusia. Kecenderungan hatinya adalah mengikuti kehendaknya. Masing-masing melakukan apa yang baik menurut dia. Dari sinilah saudara bergeser ya. Makanya Tuhan katakan datanglah kerajaanmu karena kerajaan itu sudah berpindah. Manusia itu sudah hidup di luar kerajaan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Dan sudah hidup dalam kerajaan manusia, kerajaan agama, dan kerajaan iblis tentunya ya. Kemudian di dalam Yesaya, ini dia. Inilah dalangnya saudara ya. Si Lucy inilah penyebabnya, Lucifer ini maksudnya. Yohanes 14 ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Ya, padahal Tuhan kan ada yang tertinggi, tapi dia mau melebihi nih, mau menyamai lah gitu ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Siapa yang punya tahta? Raja. Siapa raja? Ya Tuhan. Gak ada yang punya tahta yang lain, saudara ya. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Menyamai yang maha tinggi ini. Benar-benar ini si Lucifer ini ya. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati yang kau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi saudara, iblislah yang ingin menjadi raja. Yang ingin memiliki kuasa. Yang ingin memiliki kemuliaan. Kehendaknya. Apa yang dikatakan? Aku hendak naik, aku hendak menyamai Allah, aku hendak duduk di tahta. Tapi kan Tuhan itu raja selama-lamanya. Tidak ada yang bisa mengubah itu saudara. Ketika manusia ini menjadikan agama, menjadikan dirinya raja, bukan berarti Tuhan tidak raja, Tuhan tetap raja. Itu saudara. Jadi Tuhan, ketika iblis seperti ini, Tuhan menjatuhkan iblis ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi tidak berhasil kan? Karena iblis gagal, maka iblis memperdaya manusia. Mulai dari Adam. Dan seterusnya saudara ya. Jadi iblis biang keroknya ini saudara. Nah kembali saudara kepada doa yang diajarkan Tuhan Yesus tadi. Matius 6 ayat 9. Kita akan ulangi lagi saudara ya. Slide berikutnya. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tadi kita sudah dengarkan penjelasannya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi itunya doa kita sebenarnya ya. Doa kita cuman ya menurut saya ya. Yang dua pokok itu aja. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi bukan soal makan, soal jodoh, soal pekerjaan.
Di dalam itu udah komplit gitu loh, udah komplit. Jadi nggak perlu sebab engkau akan mengembang ke kanan, ke kiri, ekspansi lah, naik level lah. Gak usah pusing saudara. Di dalam kerajaan Tuhan dan kehendak Tuhan itu sudah komplit semuanya. Makanya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa seperti itu? Kenapa doa itu yang diajarkan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kenapa saudara? Karena manusia berada di luar kerajaan Tuhan dan di luar kehendak Tuhan. Itu. Walaupun mereka beragama, walaupun mereka berdoa, walaupun mereka beribadah, bahkan pendeta atau pemimpin-pemimpin yang terkenal gitu saudara ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan inilah doa yang diajarkannya kepada murid-murid supaya kerajaan Tuhan datang dan kehendak Tuhan jadi. Kepada siapa? Kepada manusia. Sebab manusia itu sudah ada di luar kerajaan Tuhan dan ada di luar kehendak Tuhan. Berarti siapa rajanya? Kehendak siapa yang diikutinya? Ya kehendak pemimpin agamanya, kehendaknya sendiri, ya kerajaan manusia, kerajaan sukunya, kerajaan bangsanya, dan lain sebagainya saudara ya. Oke, dalam 1 Samuel 8 ayat 4 dan seterusnya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Nah di sini awalnya bangsa Israel yang disebut umat Tuhan gitu ya. Meminta raja bagi mereka saudara. Ya, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Saudara, jadi Israel meminta seorang raja untuk memerintah mereka. Mereka tidak mengerti, tidak memahami dan tidak mau kalau Tuhan itu adalah raja mereka. Tapi mereka meminta seorang raja yang memimpin mereka. Itulah kehendak mereka saudara. Makanya mereka itu ada di luar kerajaan Tuhan dan ada di luar kehendak Tuhan. Dan selanjutnya di dalam ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel. Tuhan berfirman kepada Samuel seperti ini. Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak. Ya, tetapi akulah yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Luar biasa ya. Jadi bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka. Bukankah itu yang terjadi? Di dalam kehidupan agama di dunia ini saudara. Bahkan di dalam kehidupan gereja pun. Ada banyak orang yang menolak Tuhan menjadi rajanya. Mereka lebih mengenal doktrin gerejanya, mereka lebih mengenal pengajaran yang ada di dalam mereka. Mereka lebih mengenal pemimpin-pemimpin mereka, pendeta mereka atau siapapun itu daripada Tuhan sendiri. Mereka lebih percaya kepada apa yang diajarkan daripada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tetapi akulah yang mereka tolak supaya aku jangan menjadi raja atas mereka. Menyedihkan sekali saudara. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Jadi masih di Mesir, di padang gurun, tetap bangsa Israel seperti itu. Yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikian jugalah dilakukan mereka kepadamu. Meninggalkan Tuhan, keluar dari kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan kita meninggalkan Tuhan. Itu lakukan bangsa Israel. Walaupun Tuhan terus menyatakan kasihnya kepada mereka, menuntun mereka keluar dari Mesir, menyertai mereka di padang gurun saudara, dan membawa mereka ke tanah perjanjian, tapi mereka menolak saudara. Ya, jadi Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka. Banyak sekarang ini saudara ya, punya Tuhan, tapi mereka menolak Tuhan itu sendiri. Nabi palsu dan agamawi menolak Tuhan sebagai raja. Itulah. Nabi palsu mulai dari iblis tadi ya. Nabi palsu Adam juga kena saudara. Walaupun pada akhirnya Adam dipulihkan ya. Karena Tuhan memberkati dan menguduskan dia. Nabi palsu dan agamawi menolak Tuhan sebagai raja. Nabi palsu dan agamawi membuat dirinya
menjadi raja. Jadi membuat dirinya sendiri menjadi raja. Membangun kerajaan. Sama seperti membangun menara Babel ya. Dalam tanda petik gereja juga ada yang terkontaminasi membangun menara Babel, saudara. Jadi nabi palsu dan agamawi membuat dirinya sendiri menjadi raja. Bukan Tuhan yang menjadi raja mereka. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus seperti apa? Supaya benar-benar kita clear di dalam kehendak Tuhan ini. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi sekali lagi headline-nya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kristus datang membawa kerajaan sorga. Udah ada, kita dengarkan khotbah minggu kemarin ya. Kristus datang membawa kerajaan sorga. Dan kehendak Tuhan ke bumi. Jadi dua-duanya, ini hanya ada dalam Kristus dan hanya Kristus yang bisa membawanya. Enggak ada yang lain, tidak ada utusan yang lain. Hanya Kristus ya. Kristus datang membawa kerajaan sorga dan kehendak Tuhan ke bumi. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan bagi saudara dan saya. Inilah yang dikehendaki Tuhan bagi seluruh manusia di bumi ini. Supaya apa? Supaya bisa menerima kerajaannya dan kehendaknya. Jadi manusia hanya bisa menerima kerajaan sorga dan kehendak Tuhan di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak bisa. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain di dalam nama Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan yang membawa saudara kepada kerajaan sorga dan kepada kehendak Tuhan. Jadi Kristus datang ke bumi membawa kerajaan sorga dan membawa kehendak Tuhan. Dalam Yesaya 9 ayat 5, nubuatan Nabi Yesaya menjelaskan itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Telah ya, telah. Padahal itu masih nubuatan. Jadi Yesaya jauh melihat itu sudah terjadi. Dan terjadi memang. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Penasihat ajaib. Banyak orang mencari penasihat-penasihat ya. Peramal-peramal, guru-guru spiritual gitu ya saudara ya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkusuran di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi akan melakukan. Jadi belum terjadi, tapi ya saya melihat itu sudah terjadi. Dan memang terjadi. Kristus adalah Raja damai ya. Satu-satunya raja dan yang punya kerajaan. Orang agamawi membuat nabi palsu menjadi penasihatnya. Dialah Kristus, Tuhanlah penasihat kita. Tapi banyak orang saudaraku membuat orang-orang agamawi itu membuat nabi palsu yang katanya lah punya penglihatan, punya ini segala macam menjadi penasihatnya. Dan agama menjadi Tuhannya. Ada orang bertuhankan agama. Makanya bela agama mati-matian. Gitu ya. Agama itu menjadi Tuhannya. Nabi palsu menjadi penasihatnya, agama menjadi Tuhannya, dan pemimpin agama menjadi bapaknya. Ibu rohaniku, bapak rohaniku. Kata bapak begini, kata ibu begini. Walaupun dia udah berdoa. Tapi harus tanya lagi saudara. Pemimpin agama itu menjadi bapaknya. Dan dirinya sendiri menjadi rajanya. Saudara ya, dirinya sendiri menjadi rajanya. Inilah yang mau Tuhan pulihkan. Supaya manusia tidak membuat lagi nabi-nabi palsu menjadi penasihatnya. Tidak membuat lagi agama menjadi Tuhannya. Tidak membuat lagi pemimpin agama menjadi bapaknya atau ibunya. Dan tidak membuat dirinya menjadi rajanya. Karena Kristus datang bukan membangun agama. Dia datang murni untuk membawa kerajaan sorga dan kehendak Tuhan di bumi ini. Supaya semua orang mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami kasih dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Lukas 1 ayat 31. Masih berapa minggu yang lalu kita merayakan Natal. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, ini ditegakkan saudara ya. Dari awal kerajaan Tuhan itu selama-lamanya. Tapi di dalam perjalanan itu saudara ada beberapa episode yang berubah. Yang mencoba, kalau dalam sebuah film itu kan ada pro antagonis ya kan. Ada banditnya, ada aktor yang bagus gitu. Nah, saudara di dalam perjalanan itu sampai nubuatan Nabi Yesaya lalu masuk dalam kitab Injil bahwa Kristus akan lahir sebagai raja untuk selama-lamanya. Jadi Kristus itu adalah raja di atas segala raja sampai selama-lamanya. Oke lah, masih ada raja-raja yang lain yang dipertuhankan oleh manusia atau agama saudara. Tapi Kristuslah sesungguhnya raja di atas segala raja. Dan kerajaannya itu bukan karena dipilih, bukan karena ditentukan dan lain sebagainya. Dan Yesus sendiri menjelaskan kerajaannya itu dari mana. Dalam Yohanes 18 ayat 36 dan seterusnya. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, jadi bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jelas saudara. Jadi jangan sibuk di dunia ini. Membangun kerajaan di dunia ini. Mengikuti raja-raja dunia ini. Karena engkau sedang dikendalikan bukan oleh Tuhan. Sekalipun beragama. Ya. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Pilatus mulai heran. Jadi engkau raja. Engkau raja. Engkau sendiri telah mengatakannya. Engkau raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Jadi jawabannya cukup bagus ya. Yes, aku adalah raja. Engkau sendiri juga sudah mengakui aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Ya, untuk apa Yesus datang? Untuk membawa kerajaan sorga kan. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi Yesus bukan hanya datang menjadi juru selamat. Yesus juru selamat. Lahir di Bethlehem. Kita pikir Yesus cuma juru selamat. Dosa kita diampuni selesai. Itu bagian daripada berkat kerajaan sorga saudara. Untuk itulah Kristus datang. Untuk itulah dia lahir. Sebagai raja. Yang punya kuasa dan punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya bukan dari dunia ini, tapi dari sorga. Dan setiap orang yang hidup dalam kerajaannya mengalami damai sejahtera dan sukacita. Karena kerajaannya adalah kerajaan sorga. Dan kehendaknya adalah kehendak Bapa sendiri ya. Jadi kerajaan Kristus bukan dari dunia, tapi dari sorga. Itu sebabnya dikatakan kerajaan sorga. Dan kerajaan nabi palsu, kerajaan agamawi, kerajaan manusia, semua itu berasal dari dunia ini. Jadi kalau masih dunia ini meninggikan dirinya berarti mereka belum ada di dalam kerajaan Kristus. Belum ada di dalam kerajaan sorga. Selanjutnya saudara, doa yang diajarkan Tuhan Yesus tadi karena itu udah berdoa demikian, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Yang pertama tadi datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Jadi kalau sekarang doa saya bukan gini, Tuhan datanglah kerajaanmu, tidak. Kerajaanmu telah datang. Sudah datang, tinggal kita menerima atau tidak. Sudah datang. Ketika dia datang, disitulah dia membawa kerajaannya. Ya, kerajaan Tuhan, kerajaan sorga. Kristus datang membawa kerajaan sorga supaya kita menerima kerajaan sorga. Untuk itulah aku datang katanya. Jadi kapan datang? Ketika Kristus datang. Melakukan kehendak Bapa supaya kerajaan sorga itu dapat saudara, dia harus melakukan kehendak Bapa. Nanti kita lihat apa yang dilakukannya. Jadi bukan kerajaan manusia atau kerajaan agamawi ya. Banyak orang punya visi, misi, target, tapi kerajaan manusia yang dibangun meskipun itu dibungkus dengan agama saudara ya.
Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini semua dalam kerajaan manusia. Kerajaan di bumi ini ada. Cari pakaian, makanan, minuman, sembako dan lain sebagainya. Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau sebatas di sana yang dicari, itu masih orang-orang yang di luar kerajaan Tuhan, yang bersih di luar kehendak Tuhan. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang ditekankan Yesus adalah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Manusia mencari kerajaan dunia ini yang disediakan oleh kerajaan dunia ini, makanan, minuman, pakaian yang sementara saja saudara. Itu dicari orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan juga. Tetapi saudara, Tuhan Yesus mengatakan bukan itu yang kamu cari. Kerajaan Allah, kebenarannya. Kebenarannya apa? Kehendaknya. Itu kebenaran. Jadi di luar kehendak Tuhan itu ketidakbenaran. Orang-orang yang hidup di luar kerajaan Allah fokusnya apa? Ya makanan, minuman, pakaian. Itu aja yang dicari saudara. Di dalam kerajaan Allah kita menerima berkat kerajaan sorga. Bukan hanya makanan, minuman, dan pakaian. Saya nggak perlu dapatkan semuanya. Segala sesuatu sudah ada di sana komplit saudara. Ya. Kalau saudara tinggal di istana raja, nggak perlu minta ABC, itu semua sudah ada di sana. Tinggal kita menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan. Kalau hanya minta makanan, mohon maaf, itu sama dengan orang-orang yang minta makanan, udah dikasih makanan pulang, lapar lagi. Tapi kalau saudara sudah tinggal di dalam kerajaan sorga, kita menerima segala sesuatu, bukan hanya yang dikejar oleh dunia, tapi apa yang disediakan Tuhan bagi kita. Lalu saudara, Matius 6:33 tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, slide berikutnya, dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau dia, tadi datanglah kerajaan menjadi kehendakmu, berarti belum datang. Sekarang carilah, berarti belum ketemu. Ya kan? Kenapa Tuhan bilang cari? Carilah dahulu kerajaan kebenarannya. Karena manusia berada di luar kerajaan Tuhan. Manusia berada di luar kerajaan Tuhan dan di luar kebenaran Tuhan. Makanya cari, temukan. Sebenarnya bukan mencari, terimalah gitu loh. Karena kerajaan Tuhan itu sudah datang dan kebenaran itu sudah datang. Tinggal kita buka hati dan menerimanya. Jadi manusia itu berada di dalam kerajaan agamawi. Dan berada di dalam kebenaran agamawi. Membangun kebenaran sendiri. Membangun doktrinnya sendiri saudara ya. Makanya Tuhan bilang cari. Ya, jadi ada hubungannya ya, datanglah kerajaan menjadi kehendakmu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya dan kehendak Tuhan. Orang agamawi membangun kerajaan agamawi, dinasti saudara ya. Dari kakeknya ke anaknya, ke cucunya, ke menantunya, ke buyutnya. Wah itulah sudah. Rata-rata di dalam gereja seperti itu saudara, dinasti saudara ya. Membangun kerajaan manusia. Bahkan mohon maaf nih keluarga pun bisa berpecah. Padahal di dalam konteks gereja gitu. Orang agamawi membangun kebenaran sendiri saudara. Orang agamawi membangun kerajaan agamawi. Membangun dinasti. Membangun kebenaran sendiri. Nah. Dalam Ulangan 29 ayat 5. Bagaimana Tuhan menuntun dan menyertai memberkati bangsa Israel. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Jadi bangsa Israel di padang gurun dapat makanan, minuman dan pakaian. Kalau hanya itu ya. Kalau hanya makanan, pakaian dan minuman, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun itu kok yang dicari. Jadi sebenarnya sama aja bangsa Israel juga begitu. Di padang gurun mereka mendapat makanan, minuman dan pakaian. Ya, orang Israel tidak sampai ke tanah Kanaan. Jadi bangsa Israel ini di padang gurun dapat makanan, minuman, pakaian, tetapi mereka hidup di luar kerajaan Tuhan. Di luar kerajaan Tuhan loh saudara. Tapi dapat berkat dapat, tapi berkatnya itu aja. Makanan, pakaian, minuman sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga dapat. Gitu. Jadi orang Israel ini tidak sampai ke tanah Kanaan. Bangsa Israel tidak menikmati berkat kerajaan sorga tadi. Tidak menikmati berkat kerajaan sorga itu. Orang agamawi tidak menikmati berkat kerajaan sorga. Jadi berkat yang diterima itu saudara, walaupun kelihatannya hebat, megah,
Itu masih sebatas tadi tuh. Makanan, minuman, dan pakaian yang sifatnya sementara saja. Jadi tidak ada yang dibanggakan sebenarnya. Bangsa Israel juga mengalami itu. Tapi mereka tidak sampai kepada berkat kerajaan sorga itu, saudara. Matius 6 ayat 23b. Akan tetapi Bapamu yang di surga mengetahui bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan lebih tahu apa yang saudara doakan. Makanya berdoa itu gak perlu buat proposal 1, 2, 3 segala macam. Udah percaya saja bahwa kerajaan sorga itu datang kepada saudara. Dan kehendak Tuhan itu ada di dalam kita. Kita akan menerima semuanya. Ya, tetapi cari dahulu kerajaan Allah, kebenaran semua akan ditambahkan. Nah, yang ditekankan di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kehendaknya. Jadi saudara, kita mencari di mana? Di dalam Kristus. Artinya saudara menerima. Karena di dalam kerajaan sorga kita mendapat berkat yang sempurna. Sempurna sudah saudara. Apalagi mau kita cari? Tidak ada yang mau dilakukan. Jadi tinggal saudara menjalani hari-hari kita bersama dengan dia, ya. Bukan hanya makanan, minuman, dan pakaian yang membuat banyak orang ribut, pecah. Ya, di dalam kerajaan sorga kita menerima kebenarannya, kehendaknya sendiri. Ya, hanya di dalam kerajaan sorga, saudara. Kita bersyukur di House of Grace, saudara sudah hidup dalam kerajaan sorga. Amin. Dan saudara sudah hidup dalam kehendak Tuhan, ya. Sepanjang saudara sudah menangkap apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Yesaya 32:17. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kebenaran siapa? Kebenaran Tuhan. Ingat ya, kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan. Sorry saudara, kenapa di gereja banyak pecah? Orang tua sama anak pun bisa pecah kok. Bagi gereja loh, pelayanan saudara. Tidak ada damai sejahtera dong. Tidak ada damai sejahtera. Berarti yang mereka ajarkan bukan kebenaran Kristus. Kebenaran agama. Ya, jelas saudara ya. Yang di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kita masih di Yesaya 32:17 tadi, Lelo. Ya, berarti bukan kebenaran. Bukan kebenaran Tuhan yang mereka ajarkan. Kristus adalah kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Ya, Kristus adalah kebenaran. Jadi kalau kebenaran yang diajarkan, agama itu pasti damai. Tapi kalau agama tidak damai berarti bukan kebenaran. Itu cuma kebenaran manusia. Bahkan lebih parah lagi bisa kebenaran iblis malah saudara ya. Mana damai sejahteranya? Kebenaran itu menghasilkan damai sejahtera. Bukan kebenaran kita ya, kebenaran Kristus. Kristus adalah kebenaran. Jadi kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Dalam Yohanes 14:27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera dari Kristus. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi dunia ini ada damai-damai yang semu ya. Ada saudara ya, gedung damai sejahtera. Jalan damai, gang damai gitu ya. Damai Simanjuntak. Tapi gak damai sejahtera gitu saudara. Karena masih damai sejahtera dunia, dari damai dunia gitu. Jadi damai sejahtera Kristus adalah pemberian Kristus. Bukan karena usaha, bukan pencapaian kita. Ya kalau sukses damai ya. Moses sudah jadi dokter jadi damai. Bukan. Itu anugerah Tuhan, bonus yang Tuhan berikan ya. Jadi saudara, bukan Moses. Abraham. Kita hidup di dalam damai sejahtera Kristus. Ya, kita hidup dalam kebenaran Kristus, kita hidup dalam damai sejahtera Kristus. Mari kita lihat lagi berikutnya saudara ya. Dalam Filipi 4. Nah, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, jadi bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi ada damai sejahtera, ada sukacita. Saudara ya, sukacita kita adalah karena Kristus. Nama kita tercatat di sorga itu karena Kristus. Karena Kristus mati untuk saudara, Kristus mencurahkan darahnya, membayar kita, sehingga nama kita tercatat di sorga. Di luar Kristus
Tidak ada nama yang bisa terdaftar di surga. Jadi kalau masih pakai nama yang lain, saudara, pakai calo-calo yang lain, itu tidak akan ketemu. Walaupun dijanjikan, iya kamu akan di surga. Ketemu A, A, B, C gitu ya. Salah semuanya. Baik. Saya mau di slide berapa itu Lelo ya? Roma 4 ayat 17 coba yang 19 atau 20 ya. Yes. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Jadi kan makan, cari makan, minum pakaian. Bukan soal makan minuman tetapi soal kebenaran. Nah ini dia saudara ya. Gak ada di dalam agama itu gak ada kebenaran kalau tanpa Kristus. Dalam manusia gak ada kebenaran. Gak ada damai sejahtera. Gak ada sukacita. Semuanya akibatnya konflik. Ya, hari ini lawan, besok bisa jadi kawan. Hari ini kawan, besok jadi lawan. Itulah manusia saudara ya. Kerajaan Allah itu adalah bukan soal makanan dan minuman dan pakaian, tetapi soal kebenaran. Soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita. Sukacita itu ada di hati toh, bukan di mulut. Ya kan udah dikatakan Pastor Hongki, Roh Allah itu hatinya Tuhan. Jadi sukacita itu adalah dari Tuhan sendiri. Kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Itu yang dikatakan tadi, datanglah kerajaanmu. Jadi kerajaan sorga itu soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Hidup di dalam kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan sorga saudara, berarti saudara sudah hidup di dalam kebenaran Kristus. Lepas dari kebenaran agama tadi. Lepas dari kebenaran manusia. Hidup di dalam damai sejahtera Kristus, damai sejahteramu kekal dari sorga. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Hidup dalam sukacita Kristus. Banyak orang bersukacita, hari ini tertawa, besok menangis. Ya toh? Hari ini gembira, besok stres. Tapi saudara, ini sukacita Kristus, sukacita yang abadi ya. Dan itu dialami oleh Daud saudara. Walaupun dia berjalan di dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Aku tidak takut. Karena engkaulah kebenaranku, engkaulah damai sejahteraku, engkaulah sukacitaku. Semuanya bisa diambil daripadaku. Maka dikatakan, gak apa-apa kerajaan bisa diambil anaknya, digulingkan, dilengserkan, dikudeta saudara. Semuanya bisa, bahkan istrinya juga mohon maaf ditiduri anaknya Absalom. Tapi dia bilang jangan ambil rohmu daripadaku. Karena memang Daud belum mengerti, Tuhan gak pernah menyesali kasih karunia-Nya loh saudara ya. Karena roh Tuhan belum tinggal dalam dia, cuma di atas dia. Jadi saudara yang terkasih, itulah sukacita Tuhan, hati Tuhan, kehendak Tuhan itu tinggal dalam saudara ya. Nah, kita masuk selanjutnya. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yes, Matius 6:9. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita ulang-ulangi saudara ya. Jadi tadi kerajaannya udah datang ya, kerajaannya. Siapa rajanya? Kristus. Kerajaan itu kerajaan damai sejahtera, kebenaran dan sukacita. Udah gak ada lagi yang lain, clear. Sekarang kehendaknya itu mana saudara? Kehendak Tuhan, hatinya Tuhan bagi saudara dan saya. Ya. Kehendak Tuhan adalah hatinya Tuhan dalam Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, ini kata Kristus. Jika engkau mau, ambillah cawan ini. Jika engkau mau daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku. Kehendak Tuhan maunya ambillah cawan ini. Karena menyakitkan. Harus mati karena dosa saudara dan saya bagi Kristus. Tetapi bukan kehendakku. Melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah inilah kehendak Tuhan. Jadi Kristus itu datang untuk melakukan kehendak Bapa. Untuk mewujudkan kasih Bapa kepada saudara. Walaupun dia harus tersalib di bukit Golgota. Harga yang mahal dia bayar. Supaya saudara menerima kerajaan Allah. Menerima kehendak Tuhan ya. Kristus menerima kehendak Bapa. Artinya apa? Dia menerima kasih. Menerima hati Bapa. Karena hati Bapa adalah supaya dunia ini masuk dalam kerajaan sorga. Supaya dunia ini menerima kehendak Tuhan. Tapi tidak ada jalan lain. Dengan usaha, persembahan, dengan bayar harga, dengan korban manusia. Tidak ada saudara. Itu sebabnya Kristus yang harus datang. Dari tadi kita sudah dengarkan. Dia datang, untuk itulah aku datang, untuk itulah aku lahir ke dunia ini. Karena kerajaanku bukanlah dari dunia ini, melainkan dari sorga. Jadi harus datang dari sorga, bukan dari dunia. Ya, Kristus menerima kehendak Bapa, menerima hati kasih Bapa untuk kita semuanya saudara. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai.
Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Selesai apa? Sudah selesai. Di dalam kitab Kejadian pasal 1, 2 atau ya pasal 1 masih ya. Pasal 2 ya. Setelah Tuhan selesai mengerjakan semuanya, berhentilah dia. Pada hari ke-7 lalu dia memberkati dan menguduskannya. Sudah selesai. Jadi sudah selesai memberkati, sudah selesai menguduskan. Sudah selesai membawa kerajaan sorga, sudah selesai membawa kehendak Tuhan. Itu makanya Yesus mengatakan sudah selesai, tetelestai. Gak ada lagi saudara. Kristus sudah selesai melakukan kehendak Tuhan dan membawa kerajaan sorga ke bumi ini. Sudah selesai. Tinggal sekarang manusia ini mau gak percaya, maukah menerima. Jadi murid Kristus, saudara dan saya hidup di dalam kerajaan sorga dan kehendak Tuhan. Karena kita sudah menerima dia, sudah menjadi muridnya, ya kita tandanya murid itu hidup dalam kerajaan sorga. Dan hidup dalam kehendak Tuhan, saudara. Sudah selesai ya. Kemudian di dalam Matius 7:21, wah ini yang selalu diagung-agungkan oleh agamawi saudara ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bicara kerajaan sorga. Karena mereka merasa sudah melakukan kehendak Tuhan ya. Sudah merasa hidup dalam kerajaan sorga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Berarti orang ini tidak masuk kerajaan sorga. Dan orang ini tidak melakukan kehendak Bapa. Ya. Orang yang disebutkan di dalam Matius 7 ini saudara, mereka ini tidak ada di dalam kerajaan sorga. Dan tidak melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang ini tidak ada dalam kerajaan sorga, mereka ini tidak melakukan kehendak Tuhan dan Tuhan tidak mengenal mereka dan mereka adalah pembuat kejahatan. Bukankah ini yang dikejar manusia di pelayanan? Cari nubuat, cari mujizat, cari pelayanan pelepasan, manifestasi. Ini loh saudara yang dijual. Ini yang dipromosikan. Ini yang banyak dikejar. Pendeta-pendeta seperti laris manis saudara. Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Banyak angpaunya. Ya. Banyak doanya. Dorongan amplop. Makanya banyak berdoa, banyak berkat kan bagi mereka. Nabi palsu, agamawi itu bernubuat. Jadi yang bernubuat ini bukan murid Kristus ini yang di sini ya. Lihat tuh, yang bernubuat itu siapa? Nabi palsu, orang agamawi bernubuat walaupun dibuat-buat. Itulah mereka. Bernubuat loh saudara. Mengusir setan. Padahal mereka sendiri juga masih mitranya. Iya kan? Solid lagi mereka. Menjadi tim. Mengadakan mukjizat. Orang sangat kejar-kejar mukjizat saudara kemanapun ya. Mengadakan mukjizat. Jangan terpesona sobat, jangan terpesona. Orang yang bernubuat, orang mengusir setan, mengadakan mukjizat. Jangan, bukan itu salah satu identifikasinya. Tapi mereka ini tidak melakukan kehendak Tuhan. Murid Kristus itu melakukan kehendak Tuhan. Murid Kristus bernubuat, udah diajarkan udah lama pernah kita belajar di pemuritan. Saudara bernubuat itu menyampaikan kasih Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan. Mukjizat, setiap hari ada mukjizat dalam hidup saudara. Setan, ngapain saudara usir lagi setan? Setan sendiri sudah lari dari saudara. Coba kalau ketemu tanpa sengaja setan dengan Pak Tobing. Maaf Pak Tobing, saya salah alamat. Dia langsung mundur. Gak usah kasih tips. Nanti datang lagi. Jadi saudara, jelas ya. Inilah orang-orang agamawi saudara. Tidak ada di kerajaan sorga. Padahal mereka merasa ini mereka kerajaan sorga. Seolah-olah mereka pegang kunci kerajaan sorga. Gitu ya. Mereka seolah-olah penjual tiket. Itu kerajaan sorga. Padahal mereka tidak ada di dalam kerajaan sorga. Nah dalam Yohanes 6:28. Lalu kata mereka kepadanya.
Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi begini ya, orang bernubuat, musir setan segala macam yang mungkin lagi ngetren dilihat dari dulu sampai sekarang juga, itu belum tentu melakukan kehendak Tuhan, saudara ya. Belum tentu. Udah saudara tahu tadi, mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Lalu mereka bertanya, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Apa yang saudara saya lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan? Apakah yang harus kami lakukan? Perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah. Jawab Yesus kepada mereka. Ini jawab Yesus loh. Inilah pekerjaan dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Percayalah kepada Kristus yang lahir dan datang ke dunia ini, membawa kerajaan sorga, membawa kehendak Tuhan. Percayalah kepada Kristus, itu saja, selesai. Percaya. Tidak melakukan banyak hal, nggak ada ritual-ritual yang saudara lakukan, proses by proses, saudara ya. Tetapi percayalah kepada Dia, percayalah kepada Kristus, percayalah kepada Aku, itu maksudnya saudara. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu adalah percaya kepada Kristus yang telah melakukan kehendak Tuhan untuk membawa kerajaan sorga di bumi. Selesai. Jadi bukan melakukan kehendak Tuhan. Doa 1 jam, saat teduh, memberi, melayani ke panti asuhan, ke panti jompo, menginjil, bermisi segala macam. Ya iya, bisa melakukan itu. Tapi saudara, melakukan kehendak Tuhan adalah percaya kepada Kristus yang telah melakukan kehendak Tuhan untuk membawa kerajaan sorga di bumi ini. Dan di dalam Kristus ada kerajaan sorga. Tidak ada yang tempat yang lain. Ada kehendak Tuhan. Minggu kemarin sangat clear. Ada hati Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Kalau ada hati Tuhan, ada kuasa Tuhan, berarti saudara, pelayanan saudara mujizat, ya ada. Ada manifestasi lebih daripada yang mereka lakukan. Kenapa tidak saudara ya? Jadi di dalam Kristus ada kerajaan sorga, ada kehendak Tuhan, ada hati Tuhan dan kuasa Tuhan. Kita sebagai murid Kristus telah menerima kerajaan sorga. Haleluya. Jadi bukan lagi sekadar katakan datang. Kerajaan sorga telah datang dalam hidup saudara, kehendak Tuhan telah terjadi. Kehendak Tuhan, hati Tuhan dan kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana ini kita simpulkan saudara supaya ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 5:17, Kristus memberikan hidup baru kepada kita supaya kita menerima kerajaan sorga dan kehendak Tuhan. Jadi Kristus memberikan hidup yang baru kepada saudara. Karena syaratnya harus ada dulu pertukaran. Harus bertukar hidup. Kalau belum bertukar gak bisa. Jangan cuma ganti casing ya. Jadi saudara harus bertukar hidup dengan Kristus. Kristus memberikan hidup yang baru bagi kita supaya kita menerima kerajaan sorga dan kehendak Tuhan. Dalam 2 Korintus 5:17 dan 18. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Ya. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya. Jadi di dalam Kristus kita menerima berkat kerajaan sorga. Di dalam Kristus kita menerima kehendak Tuhan, hati Tuhan dan kuasa Tuhan. Garis bawahi, semuanya itu dari Tuhan. Tidak ada dari saudara, tidak ada dari agama kita, tidak ada dari pendeta, tidak ada dari siapapun. Semuanya itu dari Tuhan. Tidak ada dari bawah, semua dari sorga. Semuanya itu dari Tuhan. Jadi apa mau kita lakukan? Poin apa yang kita kerjakan supaya aku bisa masuk kerjaan sorga, menerima kerjaan berkat kerjaan sorga, menerima kehendak Tuhan? Percaya saja, semuanya itu dari Tuhan. Di dalam Kristus, saudara sudah menemukan itu. Terakhir sekali, dalam Yakobus 1:17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Coba saudara, dan semuanya ini dari Tuhan. Semuanya berarti semuanya sama dengan setiap ya. Setiap kita ini berarti semuanya kita. Setiap kita berarti semua kita. Dan semuanya itu dari Tuhan. Setiap yang ada itu dari Tuhan. Apa itu? Semuanya. Setiap pemberian yang baik itu dari Tuhan. Apakah pemberian yang baik itu? Itulah berkat kerajaan sorga. Setiap pemberian yang baik, tidak ada yang buruk, tidak ada yang tidak baik. Setiap pemberian yang baik, semuanya. Setiap pemberian yang baik, semuanya yang baik. Itulah berkat kerajaan sorga. Setiap anugerah yang sempurna. Setiap anugerah yang sempurna. Itulah kehendak Tuhan. Itulah hati Tuhan. Itulah kuasa Tuhan bagi saudara. Semuanya dari Tuhan. Jadi bukan dari usaha manusia. Bukan dari perbuatan agama kita. Apakah kerajaan sorga
sudah ada pada saudara? Apakah kehendak Tuhan sudah ada pada saudara? Ketika saudara percaya kepada Kristus, ya di close, slide-nya sudah selesai, bahwa saudara sudah di dalam Kristus, maka kerajaan sorga itu telah ada pada kita. Kehendak Tuhan itu telah ada pada kita. Dan semuanya itu dari Tuhan. Tidak ada satupun kontribusi kita sekecil apapun. Semuanya itu apa? Setiap pemberian yang baik. Tidak ada yang buruk. Semuanya itu apa? Setiap anugerah yang sempurna. Tidak ada yang cacat. Semua manusia ada cacatnya. Tapi anugerah Tuhan itu tidak ada cacatnya. Itulah yang diberikan Tuhan bagi saudara. Selamat menikmati kerajaan sorga. Kehendak Tuhan. Itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.